Cerita Para Puan. Halo kawan Puan, bertemu lagi di podcast kali ini bersama saya Indira Dian Saraswati. Di podcast Cerita Para Puan kali ini kita kedatangan seorang puan yang hebat, namanya Felicia Regina. Buat kawan Puan yang mungkin belum tahu, sepertinya saya harus cerita dikit nih. Jadi Felicia, kita panggilnya Feli, dia memulai bisnis dari usia muda, dari usia 22 tahun. Mungkin produknya ada juga di rumahnya kawan Puan, namanya Mirael Sugar Wax. Si Kak Feli ini dari mulai 22 tahun sampai sekarang tentunya kan pasti ada jatuh bangun. Nah, kita akan bicara tuh soal jatuh bangunnya Kak Feli, gimana caranya sampai akhirnya Kak Feli mencapai kesuksesannya yang sekarang, dan kita juga akan cari tahu proses di dalamnya yang melibatkan gimana cara bisa menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri mungkin, memaafkan masa lalu, dan bagaimana cara akhirnya hal-hal itu bisa membawa seorang Felicia Regina sukses seperti sekarang. Without further ado, kita kasih halo apa kabar ke Kak Feli. Halo. Halo Kak Indi, apa kabar? Baik. Kak Feli sehat? Sehat. Sehat. Terima kasih udah datang di podcastnya Cerita Para Puan. Kita seneng banget ada dengan waktu yang udah disediakan sama Kak Feli. Karena pasti kan sibuk ya. Kemarin udah lewat Lebaran. Iya. Yang biasanya kalau pemilik bisnis itu tuh rame banget kan masa-masa Lebaran. Masa-masa ramenya memang Lebaran. Nah, makanya kita bersyukur banget ada waktunya buat Kak Feli. Tadi kan saya udah mention sedikit tentang produk yang nempel banget nih sama Kak Feli, yaitu Mirael Sugar Wax. Itu boleh cerita dikit nggak sih? Itu memang kayak bisnis yang sudah diimpikan dari lama kah? Atau mungkin malah bisnis yang kesekian? Itu ceritanya gimana sih soal produk ini? Oke. Jadi Mirael Sugar Wax ini bukan bisnis aku yang pertama, tetapi mungkin bisnis pertama yang paling langgeng, yaitu 8 tahun. Jadi pada saat itu tuh aku mulainya ini bukan sesuatu yang aku rencanakan untuk memulai usaha ini. Ini sesuatu yang datangnya karena kebutuhan. Waktu itu aku kuliah di Malaysia, dan di Malaysia itu sebenarnya metode untuk membersihkan bulu itu tuh bukan cuma cukur, nggak kayak di Indonesia. Pada saat aku balik dari Malaysia ke Indonesia, aku for good selesai kuliah, aku melihat loh kok kita punya opsi untuk bersihin bulunya itu paling populer itu cukur. Kenapa nggak ada opsi lain seperti waxing? Ketika aku cari opsi lainnya itu waxing, itu mahal banget. Pada saat itu di salon itu harganya itu bener-bener 50.000, 100.000 untuk satu kali waxing treatment aja. Dan pada saat itu kan aku baru lulus kuliah dan aku baru mulai dari nol, kembali ke Indonesia dengan uang yang lumayan minim. Dan pada saat itu, wah aku nggak bisa nih kalau aku setiap bulan ke salon untuk waxing, dan pada saat itu dananya nggak ada. Jadi aku pikir aku butuh nih cari alternatif. Jadi pada saat itu ya udah aku bikin waxing sendiri di rumah dan aku pakai untuk diri aku. Terus aku pikir kalau memang aku sendiri aja butuh, pasti banyak perempuan di luar sana yang juga butuh. Oke, iya. So, kenapa nggak aku coba dijadikan ini sebagai bisnis? Ya udah 2013 aku pelan-pelan mulai juga jualin formula yang aku bikin. Tapi kalau nggak salah, sebelum memulai bisnis waxing ini, sebelumnya sempat bisnis properti. Yes, gitu ya? Betul. Betul. Sebelumnya pernah bisnis properti. Jadi kalau bisa dibilang semua bisnis yang aku jalanin ini itu bukan melalui sebuah kayak perencanaan yang kayak super matang. Kan ada tuh orang mau bangun bisnis itu super planner. Kalau aku sih, aku nggak terlalu sampai detail. Pada saat itu memang ketika ada peluang aku langsung ambil. Dan pada saat itu di Malaysia aku ngambil peluang jadi property agent pertamanya. Tapi semester 1 tiba-tiba papa aku jatuh sakit. Dan ketika jatuh sakit, papa aku bilang, kita sudah tidak bisa membiayai uang kuliah kamu lagi. Antara kamu pulang ke Indonesia atau kamu putus sekolah. Aku bilang, kenapa opsinya cuma 2? Dan aku pikir lagi, apa sih opsi lain yang bisa aku pilih gitu, aku tempuh. Karena kan semestinya di setiap
masalah opsinya itu nggak mungkin cuma 2, pasti ada banyak opsi. Jadi aku coba memperlebar opsi aku dengan cara aku kerja. Kira-kira opsi lain apa yang bisa aku tempuh dengan modal yang minim atau tidak ada modal uang dan aku bisa bayarin uangnya cukup untuk biaya uang sekolah aku. Waktu itu ada beberapa dan kebanyakan opsinya itu adalah jadi sales. Oke. Jadi jualan, dan aku pikir harus jualan barang yang mahal supaya komisinya lebih besar. Ya, oke. Ya udah deh, aku coba jadi sales properti pada saat itu sama pasangan aku dulu yang di Malaysia. Aku coba pada saat itu juga pasangan aku, kita ngerintis semuanya dari bareng sih. Waktu itu dia juga kuliah. Kita berdua bukan dari keluarga yang berada, jadi kita mulai semuanya, kita jadi property agent berdua, ketemu klien, dan dalam 1 tahun, kita dari jadi property agent, kita buka kantor properti sendiri, dan itu tuh kita punya banyak agent di dalam Itu property berarti agent. sampai di titik cukup serius loh ya sebenarnya ya? Of course, ya, udah kita juga nggak pernah nyangka bisa berkembang pesatnya sampai segitunya, dan dalam 1 tahun, kita kebeli 2 properti di Malaysia bersama. Dari hasil usaha itu bisa beli 2 properti? Yes. Oh, oke. Beli 1 rumah dan 1 apartemen pada saat itu. Dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam setahun. Dan bisa bukan cuman biayain uang kuliah aku, pada saat itu bisa bawa papaku operasi juga dari biaya itu. Jadi akhirnya bisa untuk membantu orang tuanya dari situ ya? Wah, berarti itu pada dasarnya lebih dari cukup tuh dari target di depan ya. Iya. Tapi ini sih Kak Feli, kenapa akhirnya lebih fokusnya akhirnya ngembangin yang waxing? Maksudnya kenapa yang properti itu misalnya ketika balik ke Indonesia nggak dilanjutin lagi? Karena hasilnya lumayan tuh. Iya, jadi ini tuh ada sedikit problem yang besar pada saat itu tuh dalam hubungan kita. Jadi kan aku ngejalaninnya sama pasangan aku. Waktu itu pacar aku yang sekarang sudah jadi mantan. Pada saat itu tuh kita tuh walaupun ngerjain bisnis bareng, kita bangunnya bareng usaha ini, tapi tidak ada hitam di atas putih. Jadi benar-benar karena aku pacaran dan dia adalah warga Malaysia, jadi pembukaan PT, pembukaan rekening semuanya itu atas nama orang Malaysia, yaitu dia. Dan pada saat kita pacaran selama 3 tahun, kita mulai merintis itu di tahun kedua kita pacaran, dan di tahun ketiga, ternyata selama ini selama 3 tahun kita pacaran, dia itu ternyata ada perempuan lain. Dan pada saat itu aku tuh masih anak kecil mungkin kurang dewasa. Jadi pada saat aku tahu hal itu tuh aku taunya malam. Pagi-paginya, di hari selanjutnya di pagi-pagi, aku langsung ambil koper dan aku pulang Indonesia dan nggak pernah balik lagi. Wow, besoknya banget itu ya? Oke. Besoknya pernah balik lagi? Nggak pernah balik, pernah, tapi untuk vacation. Tapi bahkan aku tuh tinggalin semua baju aku. Terus aku balik ke Indonesia tuh dengan memegang uang 1,5 juta. Karena di dompet sisa 1,5 juta, aku bawa. Ya aku pulang dan aku nggak balik lagi. Pada saat aku pulang, orang tua aku kaget. Kok kamu tiba-tiba bisa di sini? Karena kan tahunya aku di Malaysia. Aku pulang, aku nangis sejadi-jadinya. Dan akhirnya ya aku memulai bisnis baru mau nggak mau. Tapi pada saat itu belum kepikiran bisnis baru. Tapi aku tuh butuh untuk dapat income. Pada saat itu aku mikir, wah aku harus cari usaha lagi yang baru. Atau nggak aku harus kerja. Waktu itu aku apply kerja juga sih. Aku harus kerja, cari usaha lain. Dan pada saat itu mantan aku sempat datang ke Indonesia karena aku tiba-tiba pergi ke Indonesia, mantan aku nyamperin. Terus aku bilang, kok kamu tega sih? Kamu nggak ingat kita itu susah bareng? Karena di pandangan aku nggak mungkin lah ada orang yang tega untuk sakitin perasaan pasangan yang udah ngenemenin dari nol. Dari kita tuh nggak punya apa-apa sampai kita bisa punya 2 properti dan kita bahkan plan masa depan bersama. Nggak mungkin ada orang yang setega segini. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Terus ya intinya mungkin karena kita punya, aku percaya ini bukan lagi tentang selingkuh. Ini tuh tentang kita punya nilai dan prinsip yang berbeda. Ternyata ya. Iya. Mungkin bagi aku selingkuh itu tidak dibenarkan. Mungkin bagi dia selama belum menikah wajar aja untuk coba explore perempuan lain, dan memang kita punya perbedaan prinsip. Dan aku bilang
Selanjutnya, kamu nggak tahu apa, selama ini kita bisa mencapai ini semua, juga sedikit banyak kontribusi dari aku juga. Dan aku ngorbanin banyak banget waktu untuk bangun perusahaan ini. Terus dia bilang, kamu tuh cuman perempuan. Mau sukses apapun, dirimu nggak akan bisa lebih kaya daripada aku. Karena aku adalah laki-laki yang dia yang memang show di depannya, aku di belakang layar. Jadi dia yang close the deal, aku yang training anak-anak. Jadi kayak, oh oke gitu. Oh ternyata ini adalah pandangan kamu. Akhirnya aku pikir, oh ini udah bukan lagi kita pisah karena beda prinsip, tapi karena memang aku tidak menerima respect yang aku mestinya dapatkan. Nah, di situ aku pulang ke Indonesia dan mulai dari nol. Yang bikin aku shock lagi, Iya, oke. yang bikin aku shock lagi, dia tuh actually ngitungin total biaya pengobatan papa aku selama di Malaysia pada saat itu. Dia bilang, oke, total biayanya 150 juta dan kamu kapan bisa balikin? Oke. Dan aku shock, aku bilang, ini bukannya usaha yang kita dirikan bareng? Bareng, iya. Dan dia bilang, ya tapi kan lewat ke rekening aku, dan itu bukan uang kamu. Dan aku udah bilang ke semua keluarga aku kalau kamu tuh peras uang aku. Tapi dia cukup berani juga ya bilang bahwa gue udah bilang sama keluarga gue begitu gitu. Tapi aku mikir mungkin itu salah satu cara untuk biar aku tuh mikir, daripada bayar 150 juta mendingan balikan lah. Gitu kayak salah satu aku rasanya seperti itu, karena kan kalau nggak dia nggak akan ngomong kayak gitu karena dia tahu aku nggak punya uang. Aku balik cuma bawa 1,5 juta, nggak mungkin aku bisa bayar 150 juta yang dia bilang itu adalah utang. Tapi aku merasa hidup aku tuh berharga dan nggak bisa dihargain dengan mengorbankan kebahagiaan aku hanya untuk 150 juta atau berapapun nilai itu. Karena ya namanya hidup aku nggak mau sampai menghabiskan ke pasangan yang salah. Dan dengan kejadian ini aku berterima kasih karena ternyata this is your true color. Ini adalah sifat kamu sebenarnya yang baru aku tahu setelah 3 tahun. Jadi walaupun diancam, aku akan ini kalau kamu nggak bayar gini-gini, aku tetap go ahead. Cuman aku mikir kalau gitu dianggap utang, biarkan ini jadi motivasi aku untuk bayar. Kalau saya sama kawan Puan yang dengerin aja yang kayak wow gitu ya. Tapi apakah itu titik terendahnya Kak Feli atau jangan-jangan ada titik, ada momen lain gitu ya yang akhirnya mungkin jadi momen akhirnya kita naik ke level berikutnya yang mungkin nanti akan kita bahas tuh. Aku kira itu udah hari terburuk yang pernah aku punya di hidup aku. Aku kira kayaknya nggak ada yang lebih suwe daripada itu. Aku kira seperti itu karena kita kira juga gitu tuh yang kita dengerin. Ternyata enggak. Ternyata sebenarnya momen terburuk aku adalah ketika papa aku jatuh sakit dan bener-bener kita nggak punya uang untuk pengobatan. Pada saat itu di tahun 2015 papa aku tuh sakit. Sakitnya makin memburuk ya, karena di satu sisi aku udah nggak kerja di properti lagi, jadi otomatis uang obat yang mesti aku beli itu berkurang. Mengenai hal itu yang papaku mestinya makan setiap hari makan obat, papaku jadi 3 hari sekali makan obat. Dan kondisinya makin memburuk, makin drop sampai akhirnya masuk rumah sakit. Pada saat masuk rumah sakit, mungkin tahu ya kalau jalur BPJS itu kayak gimana. Pertama harus rujukan dulu dari puskesmas, baru dari puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit. Cuman pada saat itu papaku tuh udah literally pingsan atau bener drop gitu dan nggak mungkin dibawa ke puskesmas lagi. Otomatis aku harus bawa ke rumah sakit yang terdekat. Pada saat itu akhirnya aku bawa ke rumah sakit. Setelah masuk ke rumah sakit ya dirawat inap. Dan akhirnya dokter periksa segala macam dan dokter bilang, papa kamu ini mesti masuk ICU. Kalau sampai papamu tidak masuk ICU, dalam hitungan hari mungkin sudah lewat. Dan pada saat itu, ICU itu pada saat zaman 2015, ICU itu 1 malam 10 juta rupiah. Dan kita tuh nggak punya uang sama sekali. Jadi memang ada sih yang ngebantuin saudara-saudara, tapi kan pasti ada limit saudara bantunya sampai semana. Dan pada saat itu momen terburuk dalam hidup aku adalah
aku mulai mempertanyakan, apakah aku salah lepasin properti? Coba kalau misalnya aku tuh masih di usaha properti itu, mungkin aku korbanin sedikit of my happiness, yang penting aku punya uang untuk pengobatan papa aku. Tapi di satu sisi lain, aku tahu orang tua aku nggak mau dapet anak yang bertahan sama satu cowok hanya karena uang. Aku tahu pasti orang tua aku tuh nggak ngedidik aku tuh seperti itu. Di mana aku ngerasa hal terburuk itu tuh ketika aku keliling ke satu tempat ke tempat lain untuk pinjam uang dan memohon ke setiap rumah sakit, mengetok pintu, "Please ada nggak kamar ICU?" Aku mohon, aku nggak punya uang, tapi aku mohon gitu loh. Terus yang paling paling sakit hati adalah ketika aku meminjam uang ke salah satu rekan, dan jawabannya adalah, "Aduh, udahlah, papa kamu tuh udah pasti meninggal punya. Ngapain sih kamu, pinjam uang? Kamu kan cuma perempuan, gimana cara kamu bayar ke kitanya?" Pada saat itu om-om aku usia 60 tahun, aku marah, aku bilang, "Aku perempuan tapi aku masih punya, fisik dan aku punya sepasang tangan, sepasang kaki, aku punya fisik yang sehat. Aku pasti bisa bayar mau selama apapun itu." Wow. Tapi mereka nggak percaya. Ya. Mereka nggak percaya sama sekali, dan kondisi papa aku makin kritis. Pada saat itu, di momen-momen di hari papaku lewat, papaku orangnya kayak very, keras kepala ya. Dia itu pada saat itu udah mau meninggal dan dia tuh masih nunggu supaya aku dan mama aku tuh ada di samping beliau sebelum meninggal. Aku nggak bisa di samping papa karena aku masih percaya bisa dapat ICU. Jadi aku nggak bisa. Jadi antara aku harus menerima kenyataan kalau nggak ada satu hal pun yang bisa aku lakukan, atau aku tetap cari ICU. Dan yang aku lakukan, aku tetap cari ICU. Jadi papaku meninggal, aku nggak di samping papaku pada saat dia meninggal karena aku sibuk cari ICU. Jadi aku tuh ngelihat papa aku tuh pas ya udah kayak dibersihin gitu aja, dan aku nggak sempet di samping dia dan ngomong kata-kata terakhir pada saat itu. Menurut aku itu adalah hal yang nggak bisa diulang lagi, hal yang nggak bisa dikembalikan lagi. Kayak begitu banyak hal yang ngerasa, oh mestinya aku di samping papaku, atau aku mestinya cari lebih jauh lagi ICU. Jadi kayak banyak banget apa sih yang mestinya aku lakukan pada saat itu. Harusnya. Iya, jadi kayak semuanya itu tentang harusnya ini, harusnya apa. Ya itu menurut aku itu adalah momen terburuk dalam hidup aku sih pada saat itu. Aku rasa aku yang dengerin dan kawan Puan yang dengerin juga pasti seperti kita jadi ikut ke bawah ya ke ceritanya Kak Feli. Iya. Dan rasanya sebagian kita mungkin pernah ada di momen yang seperti itu ya. Harusnya ini, harusnya itu. Ketika rasanya tuh kok nyesel banget gitu. Satu hal yang kadang ketika kita gitu ya, perempuan mengalami kayak gitu kan, kadang kita hanya nyalahin diri sendiri ya. Kayak tadi, kamu cerita kan juga sama. Harusnya mungkin gue lebih cepat, aku mungkin harusnya lebih cepat cari ICU-nya, atau aku harusnya lebih ini. Selain merasa disalahkan sama pikiran kita sendiri tadi itu, kalau di Feli sendiri waktu itu, selain Om juga tadi, ya ampun, ikut gemes ya dengernya gitu. Ada lagi nggak sih orang yang atau pihak gitu ya, situasi yang membuat kamu merasa kok kayaknya emang gue nih yang salah? Ini kayaknya emang aku yang salah ya? Kalau di kasus aku yang paling jahat sih pikiranku. Itu berarti berapa tahun lalu tuh Kak Feli? 2015 tadi ya? 2015, berarti 6 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang kita kalau melihat ke sekarang gitu ya, fast forward dikit, gimana sih akhirnya udah memaafkannya sih? Kan kita bilang bahwa memaafkan itu kan sebenarnya proses ya, itu journey. Sampai ada film namanya Forgiveness Journey lagi gitu kan. Itu perjalanannya gimana tuh ya?
Jadi pada saat papa meninggal, aku tuh sangat amat marah. Pada saat itu, aku jadi orang yang sangat amat gampang marah. Yang sebenarnya itu marah terhadap diri sendiri kah? Semuanya. Oke. Aku marah terhadap pada saat itu aku marah sama diri sendiri, tapi aku nggak sadar. Jadi aku marah sama semuanya yang Semua bisa aku orang. marahin. Iya, oke. Terus aku juga jadi orang yang aku sebenarnya dulu tuh sangat amat ceria orangnya. Aku tuh kayak ada sunshine di teman-teman aku. Sejak papaku meninggal, aku tiba-tiba karakter aku jadi berubah. Jadi lebih serius, jarang senyum, terus lebih emosional. Kayak lebih sensi gitu ya? Sensi. Dan pada saat itu tuh, itu lumayan berlangsung cukup lama. Dan pada saat itu tuh, adik aku bilang, "Ci, kenapa ya sejak papa meninggal, lu satu-satunya orang yang nggak kelihatan sedih?" Karena pada saat itu tuh aku nggak nangis sama sekali. Oke. Jadi pas papa meninggal, literally pas pada saat meninggal, yang aku lakukan adalah aku jadi ibaratnya seperti memposisikan diri aku seperti pengganti papa, dan aku yang kuatin adik-adik aku dan mama aku. Jadi aku nggak sempet grieving, nggak ada grieving sama sekali. Dan pada saat itu dia bilang, kenapa tiap kali kita ngomongin papa, lu tuh nggak pernah mau ngomong. Terus selalu keluar dari ruangan atau nggak kelihatan seperti orang yang baru kehilangan papa gitu. Terus akhirnya adik aku tuh bawa aku ke latihan meditasi. Dan itu di situ aku pertama kali explore yang namanya meditasi. Dan di meditasi itu aku tuh belajar banyak banget tentang cinta kasih. Tentang cinta kasih dan tentang kesadaran pikiran. Bahwa sebenarnya apapun aku pikirkan itu bukan diriku. Apapun kata-kata buruk yang aku dengar tentang diri aku tuh bukan melambangkan diri aku. Pikiran aku tuh bukan sesosok yang reliable, yang bisa dipercaya. Jadi seberapa banyak pikiran aku bilang ke diriku, kalau kamu adalah anak yang nggak guna, orang tua kamu sampai bela-belain jual mobil, jual motor, jual rumah untuk kamu dan adik-adik kamu sekolah, dan toh akhirnya papa kamu juga meninggal, itu bukan dirimu, dan itu hanyalah bagian dari pikiranmu yang negatif, dan itu aku pelajarin di meditasi. Dan di meditasi juga aku diajarin untuk meditasi cinta kasih. Dan ternyata meditasi cinta kasih yang paling penting adalah mencintai diri sendiri. Jadi pada saat itu pelatihannya itu adalah aku diminta untuk mendoakan diriku untuk bahagia. So crazy. Menurut aku pertama kali, aku mendoakan diri aku untuk bahagia? Bukannya kita biasa mendoakan orang lain untuk bahagia? Kok ini tiba-tiba bisa aku diminta mendoakan diri aku bahagia? Jadi pada satu meditasi 7 hari, kayaknya selama sehari ada kali 6 sesi untuk mendoakan diri sendiri. Jadi kita memancarkan cinta kasih ke diri sendiri dan kita bilang, semoga saya bahagia. Mendoakan terbebas dari penderitaan. Jadi benar-benar mendoakan diri sendiri. Dan pada saat itu tuh ketika aku meditasi, muncul pengetahuan yang datangnya bukan dari luar, tetapi dari wisdom di dalam diri. Waktu wisdom, pengetahuan yang pertama adalah simple sih. Aku kehilangan papa, tapi mamaku kehilangan suami. Dan itu aku lupa. Aku kira aku orang yang paling menjadi korban di sini. Tetapi sebenarnya yang paling sedih adalah semestinya mama aku. Dan kenapa aku sangat amat selfish, sangat amat mementingkan diri sendiri sampai aku lupa. Aku nggak punya papa, tapi aku masih punya mama. Dan mama aku cuma satu, sama seperti papa aku cuma satu. Kenapa nggak aku fokus untuk membuat dia bahagia daripada aku melemparkan emosi ke mama aku dan orang-orang sekitar? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ternyata selama ini aku tuh nggak marah sama orang lain dan keadaan. Aku paling marah sama diri aku sendiri.
Karena terlalu banyak kebencian yang aku punya terhadap diri aku sendiri. Gak ada rasa penghargaan terhadap diri sendiri, yang aku fokuskan di pikiranku adalah hal yang tidak aku capai. Oh, oke. Bukan hal yang sudah aku capai. Yang aku fokuskan ketika selama ini sebelum meditasi adalah seberapa banyak aku belum bikin papaku bahagia. Tapi aku tidak melihat seberapa banyak momen-momen aku bikin papaku tertawa. Ketika aku ganti fokus aku, dan aku bener-bener pada saat meditasi itu sangat amat powerful, karena ketika itu, ini di sesi meditasi yang lain, di organisasi yang lain, itu aku mendatangkan inner child aku, di mana Felicia yang masih kecil. Iya. Dan aku melihat dia itu marah sama aku experience, aku mengalami ketika aku meditasi, dia ngambek sama aku dan nggak mau ngomong sama aku. Kenapa? Karena aku terlalu lama meninggalkan Felicia. Oke. Terlalu lama tidak menghargai dan mencintai diri sendiri sampai diri itu terluka. Kalau misalnya divisualisasikan seperti seseorang yang tidak disayang begitu lama. Bayangkan kalau ada seorang anak yang tidak disayang begitu lama. Bagaimana caranya kita bisa bekerja sama diri sendiri untuk mencapai apapun yang kita mau. Karena kita sendiri tidak menyayangi diri sendiri, sedangkan diri inilah yang membantu kita untuk membawa apapun yang kita mau, semua hal kayak cita-cita, masa depan, apa yang kita mau ini diri kita sendiri yang bawa. Kalau kita sendiri nggak menghargai, bagaimana cara yang kita bisa happy untuk mencapai apapun? Jadi pada saat itu aku berdamai, aku memvisualisasikan kalau aku memeluk diri aku sendiri, dan aku minta maaf, dan aku berterima kasih. Berterima kasih kenapa? Karena banyak banget orang di luar sana yang saking nggak kuatnya antara dia menghancurkan dirinya sendiri atau menghancurkan masa depannya, tapi aku enggak. Dan aku berterima kasih karena aku memilih untuk nggak mengerusak diri sendiri. Aku berterima kasih itu. Dan aku berterima kasih bahwa aku kasih diri aku sendiri izin untuk healing. Oke. Aku mengizinkan diri aku sendiri untuk healing. Ada orang yang menutup diri dan tetap gak mau buka, menutup tembok yang tinggi banget. Dan aku berterima kasih aku membuka tembok aku. Karena gak ada orang lain yang bisa membuka tembok diri sendiri kecuali diri sendiri. Dan pada saat itu aku mulai, fokusnya adalah apa yang bisa bikin aku bahagia. Aktivitas apa yang bisa memberitahu diriku bahwa aku mencintai diriku. Jadi itulah proses self healingnya itu cukup panjang, tapi lebih banyak ke ngajak ngobrol diri sendiri sih. Kak Feli, dari cerita itu berarti sekarang Kak Feli udah memaafkan semua yang terjadi di masa lalu? Menurut aku ada tahapan yang harus dilakukan setelah memaafkan. Jadi aku bukan lagi memaafkan, tapi aku berterima kasih ini terjadi. Karena menurut aku, kalau selama aku fokusnya maafin, berarti aku ngerasa diri aku benar dan orang lain yang lebih salah. Jadi, dan itu tuh nggak bisa memberikan maaf yang 100% komplit. Dan aku percaya hanya akan komplit ketika aku berterima kasih ini terjadi. Jadi pada saat itu yang aku fokuskan adalah ya aku berterima kasih ini terjadi di aku. Terutama yang pada saat yang mantan 3 tahun ini, aku belajar banyak sekali dari kejadian ini. Aku belajar untuk mandiri, aku belajar untuk connect ke diri aku sendiri yang sebelumnya selama ini aku tuh mencari kebahagiaan di luar sana. Aku mencari kebahagiaan di pasangan aku. Dan aku tuh ngerasa punya pasangan ya tujuannya apa? Buat supaya dia bahagiain aku. Dan ternyata dengan aku putus dan dengan aku kehilangan papaku, aku belajar untuk bisa memberikan cinta ke diri sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain. Aku rasa journey dan perjalanan itu benar-benar sangat amat indah, dan aku mesti berterima kasih tentang hal ini semua. Kan kita kenal istilah berdamai dengan masa lalu ya. Apakah menurut Kak Feli itu tepat untuk yang terjadi sekarang gitu? Berdamaikah dengan masa lalu, atau seperti yang tadi Kak Feli cerita ya, akhirnya bukan berdamai tapi mengucap syukur atas masa lalu yang sudah terjadi juga gitu. Ada perbedaan kah kalau menurut kamu?
Mungkin, bersyukur itu adalah salah satu aktivitas dari mencapai kedamaian. Jadi, kalau untuk mencapai kedamaian dengan masa lalu tanpa bersyukur rasanya susah. Oke. Aku ngerasa sih ini salah satu ya berkaitan dan ya kalau aku pengen highlight lagi satu hal sih, ini kembali lagi ke maaf ya, Ya. ada misconceptions, Mhm. ada orang yang mikir kalau, "Aku tuh sudah maafin dia tapi kenapa aku ngeliat masih jengkel?" Iya iya, Ada yang itu kayak gitu sering sering terjadi ya, kan ya, heeh. artinya belum sepenuhnya memaafkan dan orang Iya. kira ya, memaafkan itu terjadinya prosesnya satu kali saja, Iya, dan instan. instan Heeh. iya. Tapi sebenarnya enggak. Memaafkan itu adalah prosesnya berkali-kali dan seberapa banyak, sesering perasaan jengkel muncul. Betul betul. Ada orang, oke hari ini aku maafin, besok belum tentu maafin. Jadi, proses memaafkan itu tuh bener-bener proses yang panjang, tapi seberapa panjang nggak tahu, tergantung keikhlasan masing-masing. Mhm. Dan tergantung cara pandang, cara kita memandang sebuah kejadian. Kalau selama kita mandangnya adalah dia salah, aku benar, proses memaafkan akan sangat panjang, bahkan bisa selamanya. Iya. Tapi kalau kita ganti perspektif, ketika kayak aku ganti perspektif aku ngelihat tidak ada yang perlu dimaafkan lagi dari pasangan aku yang selingkuh. Karena kita punya prinsip yang berbeda, kita punya nilai yang berbeda, budaya yang berbeda. Aku nggak bisa salahin dia, dan mungkin bagi dia itu benar dilakukan. Dan siapakah aku untuk menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah gitu Iya. loh. Jadi pada saat itu aku udah melihat, oh nggak ada yang perlu dimaafkan. Bahkan aku mesti berterima kasih sama dia karena dialah aku bisa ya mendapatkan kehidupan seperti ini sekarang. Tapi, meskipun sudah menjalani, disiplin meditasi tadi gitu, terus, Kak Feli juga udah masuk dalam kan dan cukup lama dalam proses, memaafkan dan menerima diri tadi itu. Tapi masih tetap ada nggak sih kekurangan yang kadang itu muncul dan buat insecure tetap masih ada kah? Normalkah? Atau lalu caranya apakah dengan meditasi lagi tadi itu atau gimana? Aku ngerasa insecure ini adalah salah satu bagian yang normal dialami oleh siapapun termasuk aku. Jadi of course rasa insecure pasti ada. Tetapi seberapa cepat aku sadar kalau ini hanyalah pikiran tentang insecurities dan ini bukanlah diriku. Seberapa cepat aku nyadar dan tidak menanggapinya atau enggak tidak mengambil aksi yang akhirnya membuat diri aku sendiri makin gak happy gitu loh. Jadi aku merasa kata insecure ini itu bukan sesuatu yang harus dijauhi, bukan sesuatu yang harus kayak ditolak. Ya. Sama seperti ketakutan. Karena ketakutan itu adalah bagian dari experience kita sebagai manusia. Oke. Tetapi yang paling penting adalah aksi apa yang aku ambil ketika aku takut. Aksi apa yang aku ambil ketika aku insecure. Kalau misalnya kayak contoh paling simpelnya, kalau aku ngerasa insecure, aku menolak opportunity, berarti itu kan merugikan diriku. Tapi ketika aku ngerasa insecure, tapi aku acknowledge, iya sekarang lagi insecure, tetapi aku tetap mengambil opportunity yang bagus buat diriku, peluang yang bagus buat diriku, ya akhirnya kan yang menang itu adalah suara positif aku, bukan insecurities aku. Iya benar. Kadang akhirnya respon ya, kuncinya itu adalah gimana cara Iya. kita merespon hal negatif, situasi yang mengganggu. Kalau responnya betul, ya akhirnya kita akan lebih bahagia ya. Iya. Tapi kadang memang respon-respon yang kadang-kadang kita kayak pengen ngikutin, kayaknya marah enak nih gitu ya. Itu yang malah harus kita hindari ya. Kalau kita balik lagi nih ke urusan bisnis dan usaha gitu ya. Apa yang Kak Feli alami, seperti apa sih efeknya juga ke kehidupan bisnismu gitu? Kan karena biasanya kan ketika kita berubah gitu ya, kita kayak dapat enlightenment dengan diri kita sendiri. Oh ini ternyata yang baik untuk aku, oh ini ternyata yang enggak. Itu kan berpengaruh ke banyak hal gitu. Apakah itu dengan cara kita memilih teman? Saya rasa itu juga cocok ya. Iya. Tapi kalau misalnya dengan bisnis, ada impact-nya juga nggak sih? Aku percaya perkembangan bisnis aku itu jalannya sejalan dengan perkembangan diri aku secara personal. Semakin aku
bahagia dengan diri aku sendiri, semakin pesat usaha aku berkembang. Dan ini ngaruh banget gitu loh, karena kita tidak mungkin menjadi bos yang bahagia tetapi menjadi anak yang tidak bahagia. Tidak ada yang seperti itu. Bahagia ya bahagia, tidak bahagia ya tidak bahagia. Jadi dengan aku bahagia, menjadi orang yang bahagia, pengambilan keputusan aku dalam bisnis, cara aku ngobrol sama tim aku, semuanya berubah. Dan suasana jadi berubah, jadi lebih enak. Dan itu tuh bener-bener proses untuk mencapai hasil yang sekarang ini itu nggak berasa sulit. Karena ya udah happy aja sama diri sendiri, udah fully menerima lah diri sendiri. Dan satu hal sih yang paling penting itu adalah aku tuh bukan hasil aku. Jadi ada orang yang ketika, ya ini paling relevan adalah ketika pandemi banyak banget bisnis yang drop. Dan banyak banget yang ngerasa harga dirinya turun sejalan dengan bisnis yang drop. Atau self-worth-nya jadi turun seiring berjalannya bisnis yang drop. Sedangkan kita tuh lebih dari hasil kita. Seperti kita tuh kayak mengidentifikasi diri dengan sukses enggaknya bisnis. Yes. Ada yang begitu ya? Iya. Sedangkan aku mau sukses atau enggak bisnis, aku udah cinta diri aku sendiri. Jadi kalau mau bisnis aku omsetnya turun jauh, aku tetap sayang sama diriku sama seperti bisnis aku omsetnya naik. Oke. Dan itu tuh nggak ada pressure. Pengambilan keputusan itu jadinya dengan jernih, pikiran yang jernih, dan nggak lagi harus mencari kebahagiaan dari omset bisnis. Karena bahagia udah bahagia kayak gini, dan karena aku sudah bahagia, segala sesuatu tuh ringan, di jalan tuh ringan. Oke. Boleh tahu nggak sih kalau misalnya di titik apa sih sebetulnya kita itu sudah cukup content dengan diri kita gitu ya, sudah cukup menerima bahagia dengan diri kita, sampai akhirnya kita bisa membantu orang lain. Kalau menurut Kak Feli, titiknya itu di mana sih? Karena kadang kita suka mau berbagi ke orang, padahal sebetulnya kita belum sampai di titik cukup mengasihi diri mungkin. Itu kalau pandangan kamu tuh gimana? Berarti ada 2 pertanyaan, karena aku pengen pisahin jadi 2 pertanyaan. Di titik mana seseorang dinyatakan sukses, itu di titik di mana kita merdeka dari pikiran dan pandangan orang lain dan pendapat orang lain tentang diri kita. Dimana kalau kita bisa merdeka dari pandangan orang lain, kamu tuh mestinya gini, perempuan tuh harusnya kayak gini, dan kita sudah merdeka dengan hal itu. Merdeka artinya bukan berarti kita tidak mendengarkan hal itu, tetapi kita mendengarkan hal itu dan itu tidak berefek apapun terhadap diri kita. Dan kita mengizinkan itu terjadi tanpa harus marah. Ya. Menurut aku itu definisi merdeka. Pertanyaan kedua, di titik mana kita kira-kira sudah bisa berbagi? Itu di titiknya adalah sekarang. Jadi regardless, terlepas dari pendapatan ekonomi kita seberapa banyak, background kita, akses untuk berbagi. Dulu aku selalu mikir aku akan mulai berbagi lebih besar lagi ketika aku di usia 40 tahun. Berarti aku mengidentifikasikan berbagi dengan usia. Kayak semakin tua dan aku nggak pikirin bisnis aku lagi dan aku bisa berbagi. Ternyata aku ngerasa kalau ini bukan negative thinking, tapi ini realistis. Kalau aku bisa hidup sampai usia 40, kalau kan kita tidak tahu usia kita tuh kapan dipanggil kan. Kalau aku besok dipanggil, berarti aku menyanyiakan waktu aku yang lagi nggak sakit dan masih bisa beraktivitas ini untuk berhenti berbagi gitu loh. Dan menurut aku berbagi itu berdasarkan kerelaan hati kita. Kalau kata salah satu guru spiritual aku, kalau berbagi secara uang, dia suruh aku buka dompet aku, terus aku tarik uang 100.000, hatinya kira-kira nyesek nggak? Oh nyesek, taruh lagi. Nominal paling gede ya? Nominal paling gede. Kalau tarik nominal 50, nyesek nggak? Nyesek, taruh lagi. Sampai nominal yang paling nggak bikin kita nyesek, kita mulai latihan berbagi dari nominal terkecil. Karena bukan tentang nominalnya, tetapi niatnya. Dan berbagi itu harus dimulai dari sukacita, bahkan sebelum memberi. Ketika memberi kita sukacita, dan ketika orang itu menerima kita sukacita. Itu adalah proses memberi yang benar. Bukan cuma uang ya, tetapi kayak tenaga, ilmu, dan apapun. Waktu juga sistemnya, prosesnya seperti itu. Jadi kapan waktunya sekarang, tetapi berapa jumlahnya ya tergantung kerelaan. Karena menurut aku, dan ini pengalaman pribadi aku, kita mesti latih itu.
Oke. Kita mesti latihan memberi. Kenapa? Kalau kita nggak latihan sekarang, aku nggak jamin umur 40 tahun akan terbiasa untuk memberi. Tapi kalau kita latihan sekarang dengan nominal sekecil mungkin bahkan sekecil 100 perak setiap hari, tapi konsisten dilakukan, lama-lama kepedulian kita terhadap orang lain itu akan meningkat. Bahkan walaupun hanya latihan dari 100 perak. Kalau di tim aku, di tim Mirael, kita latihannya sesimpel 1 gelas aqua seminggu sekali. Oh, 1 oke. gelas kecil. Aku bilang ke tim aku nggak peduli nominalnya. Kamu mau bawa masakan kamu yang mama kamu masak dari rumah dan kamu sisihin untuk bagi orang lain, aku nggak apa-apa. Aqua atau 1 butir permen, itu nggak apa-apa, karena bukan berdasarkan jumlahnya, tapi seberapa happy kamu ngelakuinnya. Dan aku pengen latih itu terus. Kak Feli, tadi kan udah cerita soal gimana caranya akhirnya teman-teman di pekerjaan gitu ya, akhirnya punya value yang sama. Boleh cerita dikit nggak soal mendirikan yayasan? Aku lihat-lihat di Instagram, waktu itu kayak ada tantangan akte gitu Oh kan, iya, karena udah bikin yayasan gitu. Boleh cerita dikit nggak soal yayasan? Nyambung dong, jangan-jangan sama value yang tadi ya? Iya sih, jadi kan memang tadi sempat cerita kan kalau, aku tuh merasa banyak banget penyesalan pada saat itu, dan mau seberapa banyak pun penyesalan aku punya, apa yang aku belum lakukan ke papa aku selama beliau masih hidup, aku tuh ngerasa udahlah nggak ada, maksudnya nggak nggak ada gunanya menyesal. Tapi kalaupun setiap kali perasaan menyesal muncul, nggak ada gunanya sedih, karena ini sudah terjadi. Terus aku pikir, menurut aku segala bentuk sesuatu yang kuat, seperti menurut aku penyesalan itu bentuknya sangat kuat. Itu energi yang sangat kuat ya, aku percaya. Energi yang kuat ini sayang banget kalau aku tuh ngepakainya di hal-hal yang kayak negatif, kayak sedih, nangis, atau Oke. apa, nggak ada gunanya. Kenapa nggak aku setiap kali aku ngerasa kangen sama papa aku, setiap kali aku ngerasa kira-kira lagi ngapain ya papa aku, kayak setiap kali mikir kayak gitu, which is sering sekali. Iya. Lebih baik aku fokuskan energi aku untuk jalani yayasan. Dan waktu itu tuh menurut aku lumayan trauma juga karena kejadian papa aku sakit dan kita nggak punya uang dan pengobatan itu merupakan suatu ibaratnya pengalaman yang aku tidak nyangka aku bisa mengalaminya. Aku nggak pernah nyangka itu. Iya. Nah pada saat itu aku ada dorongan, gila, mengalami hal ini tuh nggak enak banget. Dan akan sangat menyakitkan kalau aku ngeliat orang lain ngalamin hal yang serupa. Jadi aku pikir, udah deh aku bangun yayasan aja, dan yayasan ini itu fokusnya adalah untuk mendanai pengobatan orang-orang yang kena penyakit kritis. Oh, oke. Orang-orang yang memang nggak bisa mendanai sendiri untuk kebutuhan yang genting atau nggak yang kritis banget. Bukan cuma penyakit sih, soalnya kita juga sempat mendanai ibu yang melahirkan dan nggak punya dana. Dan itu menurut aku juga salah satu bentuk yang urgent ya, urgent. Kita fokusnya ngedanai hal-hal yang urgent. Karena dikit yayasan yang fokus ke critical illness, kebanyakan yayasan itu kayak holistik, ada pendidikan, ada kesehatan, ada pokoknya banyak lah. Aku pengen fokusnya ke kesehatan dan lebih tepatnya ke critical illness. Nah itu juga nggak banyak orang yang lirik. Kenapa? Karena kalau jahatnya orang mikir, lah tuh juga nggak akan bisa selamat. Kenapa dikucurkan dananya ke yang memang ujung-ujungnya nggak akan selamat gitu loh. Tapi aku pikir seperti deja vu ke komentar om waktu itu gitu ya. Yes, karena aku dapat itu juga dari orang-orang ketika aku bangun yayasan, orang-orang bertanya, lah toh apa yang kamu itu? Tapi sebenarnya yang paling sakit itu bukan orang yang sakit, tapi orang yang ditinggalkan. Ya, itu yang aku percayai gitu. Jadi biarkanlah. Mungkin pada saat papaku meninggal, papaku belum melihat aku yang sekarang. Tapi biarkanlah meninggalnya papaku ini meninggalkan sebuah peninggalan, yaitu experience ini untuk bikin aku tuh jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang lebih memberi lagi. Jadi sehingga
meninggalnya papaku tuh nggak sia-sia. Iya. Ada sesuatu yang beliau tinggalkan, walaupun beliau udah nggak ada di sini sekarang, tapi dia meninggalkan, ada yayasan, ada perusahaan yang semua yang namanya itu nama papaku dan mamaku. Iya, gabungan nama ya, gabungan nama Iya, juga jadi ya? semua PT kita, yayasan kita depannya Hasan Ayu, papaku Hasan, mamaku Ayu. Jadi, salah satu bentuk legacy ya, karena aku percaya sebenarnya aku kalau flashback di antara semua yang aku lakukan ini, bener-bener awalnya itu karena keluarga aku, nggak ada yang lain, dan nggak ada hal cukup banyak yang bisa aku lakukan selain yang aku ngelakuin apa yang bisa aku lakukan yang terbaik sekarang. Kalau akhirnya kita berusaha ngelihat gitu ya dari perjalanannya Kak Feli tadi udah cerita di depan, sampai akhirnya titik seperti sekarang, memaafkan, ketika kita lihat kembali gitu ya memaafkan, akhirnya buat kamu itu jadi sesuatu hal yang kayak harus untuk perempuan khususnya, harus atau memang itu sebuah kebutuhan? Keharusan apa kebutuhan? Keharusan atau kebutuhan ya? Gini, aku sangat amat menghindari, kata harus, karena kalau harus itu kesannya terpaksa. The pressure-nya ya? Iya, kayak, harus nih, kayak kayak ada bedanya nih kalau aku harus kerja sama aku memilih untuk kerja. Oke. Sama-sama kerja, tapi energinya itu beda. Kalau harus, kita tuh kayak jadi lebih berat langkahnya ke tempat kerja, tapi aku memilih karena aku bisa memilih, aku memilih untuk kerja dan jadi langkahnya lebih ringan. Jadi kalau aku bilang, sebagai perempuan atau perempuan, laki-laki, siapapun manusia, itu, akan jauh lebih bahagia itu untuk memilih untuk memaafkan. Jadi kalau masih harus artinya masih terpaksa. Take your time, ambil aja waktu sebanyak mungkin untuk marah, karena marah menurut aku, bisa jadi sehat daripada dipendem. Iya. Kalau mau marah, marah asal tidak merugikan orang lain. Ya, kalau mau marah ya tulis diary juga bentuk marah, ngomel-ngomel apapun itu. Dan selalu ada opsi memilih untuk memaafkan. Kalau nggak tahu gimana, fokus cari tahu gimana. So, ya itu journey yang akan lebih baik untuk ditempuh daripada membuat diri sendiri menderita. Oke. Dan kalau misalnya dibilang memaafkan itu baiknya untuk diri sendiri, setuju dengan pernyataan itu atau sebenarnya memaafkan itu termasuk untuk orang yang kita maafkan juga? Oke. Kalau di pengalaman aku journey memaafkan, mereka tuh nggak peduli kita maafin atau enggak, karena mereka udah happy-happy-nya dengan hidup mereka masing-masing, mereka toh tidak tahu perasaan kita benci kayak gimana tuh nggak tahu dan nggak peduli gitu loh. Dan aku percaya ya, menyimpan dendam, menyimpan kebencian itu adalah seperti kita minum racun tapi kita mengharapkan orang lain yang mati. Kan aneh dong, ya gak sih? Kita dongkol sendiri, kita sendiri yang sakit. Jadi sebenarnya tujuan memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebahagiaan diri sendiri. Jadi mau kita maafin, gak mau kita maafin, dunia terus berputar, jam terus berdetak dan terus maju kan. Mereka juga semua juga terus berjalan hidup. Apapun yang kita simpan dendam kita kepada orang lain tuh gak akan ada ngefeknya ke orang lain. Kak Feli, tadi kan udah cerita dari mulai awal ada sesuatu hal yang terjadi, lalu ada proses memaafkan sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Nah, kalau buat kawan puan yang ikut mendengarkan gitu ya, dan mereka mungkin mungkin masih ada di tahap yang wah ini nggak enak dan kayaknya ini sesuatu yang harus aku lepaskan, aku harus memaafkan, tapi mungkin mereka kayaknya belum bisa gitu. Nah, belum bisanya bisa macam-macam ya. Ada tips nggak berdasarkan pengalaman? Ini semoga nggak rumit menjawabnya gitu. Tapi ada nggak yang bisa dilakukan? Aku tuh sempet juga di momen dimana aku tuh ngejalin segala sesuatu tuh berdasarkan dendam. Karena kan memang kejadian yang pasangan aku selingkuh dan papa aku meninggal itu tuh lumayan deket durasinya. Dan pada saat itu aku tuh bener-bener pengen banget ngebuktiin ke semua orang kalau aku tuh bisa.
Aku pengen banget balas dendam, aku pengen buktiin sehingga, yang lainnya itu bakal kaget gitu loh dengan pencapaian aku. Jadi memang motifnya itu dari berdasarkan balas dendam. Dan pada saat itu aku ngerasa nggak happy, bener-bener ngejalanin segala sesuatu tuh dengan penuh kemarahan, dikit-dikit kalau misalnya ada masalah dikit mestinya itu hal kecil banget, tapi itu bisa kayak gede banget gitu loh, massive. Dan lama-lama capek sendiri. Jadi untuk para puan yang ada di rumah yang lagi nontonin, mungkin harus tanya sih ke diri sendiri mau sampai kapan. Karena itu yang aku tanyain ke diri aku sendiri, mau sampai kapan. Dan kalau memang hari ini atau enggak besok adalah hari terakhir kita hidup, seberapa worth it ya, seberapa menguntungkannya menyimpan kemarahan, kedendaman ke orang yang toh kita mau marah sampai rasanya jantung kita keluar atau bola mata kita keluar, dianya masih hidup, masih ya menjalani hidup seperti biasanya. Iya. Mau sampai kapan? Dan jawab, jangan cuma nanya, tapi bener-bener connect ke dalam diri sendiri dan tanya mau sampai kapan. Dan kasih deadline-nya mau sampai kapan. Dan kalau memang udah selesai dan misalnya bilangnya oke, hari ini terakhir, jadikanlah hari ini terakhir dan biarkanlah besok jadi orang yang baru. Dan untuk jadi orang yang baru nggak tiba-tiba langsung besok tiba-tiba bisa jadi orang yang bahagia dan bisa memaafkan. Segala sesuatu tuh butuh proses dan dijalani aja dengan sukacita. Jadi proses ini tuh bisa ada yang pendek, bisa ada yang panjang, tergantung kita punya kesiapan masing-masing kan dalam menerima. Tapi kalau aku bisa bilang, hal yang bisa kita lakukan adalah bertanya, dan yang terakhir itu adalah coba pikirin apa hal yang karena kejadian ini kita bisa jadi orang yang baru. Jadi dilihatnya bukan dari sisi negatifnya, tapi dari hikmah. Karena aku percaya nih ya, nggak tahu yang lain percaya atau enggak, tapi ini yang aku percayai dan aku imani adalah segala sesuatu terjadi itu karena memberikan kita pelajaran untuk jadi orang yang lebih baik. Dan hidup ini adalah sekolah. Dan kelas-kelas yang kita masukkan adalah kelas-kelas yang memang diperuntukkan untuk kita supaya naik kelas. Itu ujian. Aku percaya kalau aku tetap marah dan nggak memaafkan, aku nggak naik kelas. Tahun depan akan dikasih ujian yang sama, ujian ulang. Tetap ngeyel, nggak mau maafin, 10 tahun lagi akan lebih gede lagi ujiannya, supaya lulus. Karena nih orang nggak lulus-lulus. Jadi mau tanya mau sampai kapan bencinya, dendamnya, dan coba jalanin aja, ambil hikmahnya dari ujian tersebut. Dan aku harap semoga kita semua naik kelas, jadi orang yang jauh lebih dewasa dan bijaksana. Amin. Terima kasih banyak ya Kak Felicia, terima kasih banyak banget buat insight-nya, ceritanya, dan willing to be vulnerable juga buat kita di sini dengan cerita-cerita kehidupannya. Kami mengucap syukur dan terima kasih banget ya buat kehadirannya Kak Felicia. Thank you banget. Thank you, Kak. Thank you. Kawan Puan, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Cerita Para Puan yang kali ini. Kalau misalnya saya bisa ngambil kesimpulan ya dari obrolan kita dengan Kak Felicia, sepertinya ada 2 hal utama. Banyak banget poinnya, tapi mungkin kita bisa tarik 2 hal utama. Yang pertama adalah bahwa proses memaafkan untuk kita menjadi utuh lagi gitu ya, itu bisa dilakukan setelah kita bisa berterima kasih, bisa mengucap syukur. Kalau tadi dari ceritanya Kak Felicia, karena bersyukur itu merupakan tahap yang membuat kita bisa berdamai dengan masa lalu. Lalu hal yang kedua yang kita dapatkan dari Kak Felicia adalah bahwa proses memberi itu dimulai dengan adanya rasa sukacita dulu dalam diri kita. Bahkan sebelum memberi itu harus ada dulu tuh. Jadi kayak harus ada bensinnya dulu. Sampai ketika akhirnya kita setelah memberi pun misalnya masih merasa sukacita, berarti itu adalah proses yang benar. Itu kita udah menjalani proses yang tepat. Rasanya itu 2 hal utama yang bisa kita ambil. Kalau misalnya kawan Puan merasa ada hal lain yang didapat dari ceritanya Kak Felicia, bisa kabarin ke kami, ke para Puan, tinggalin komen, cerita di Instagram, di Facebook, dan kami akan dengan senang hati banget untuk membaca dan meneruskannya pasti ke Kak Felicia.
Sekali lagi terima kasih kawan Puan untuk mendengarkan podcast kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.